Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita akan belajar tentang ekonomi. Di kelas 12 kita akan belajar persamaan dasar akuntansi. Setelah kemarin kita belajar tentang akuntansi, tentang pengertian akuntansi, materi akuntansi. Nah, sekarang kita akan belajar praktek secara langsung bagaimana cara mencatat transaksi yang ada di dalam persamaan dasar akuntansi. Nah, lanjut kita akan buka soalnya. Di sini saya punya soal, share screen dulu. Nah, ini soal persamaan dasar akuntansi. Pada tanggal 1 Januari 2017, Pak Krisna, ini pemilik usahanya ya, Pak Krisna ini mendirikan sebuah usaha pencucian mobil yang diberi nama Clean. Nah, berikut ini adalah transaksi-transaksi yang terjadi selama bulan Januari 2017. Pada tanggal 1 Januari 2017, Pak Krisna menyetor uang sebesar 30 juta rupiah yang digunakan sebagai modal awal usaha Clean. Nah, dari transaksi ini, dari tanggal 1 sampai tanggal 30 Januari, ini kita akan masukkan ke dalam persamaan dasar akuntansi. Nah, sebelum itu kita akan buka format persamaan dasar akuntansi. Nah, seperti ini formatnya. Ini gimana caranya share screen ya? Sebentar ya. New share. Oke, di sini adalah format persamaan dasar akuntansi. Nah, di yang paling atas ini adalah judul usaha. Jadi usaha apa? Kemudian yang bawahnya ini judul lembarnya. Nah, di sini adalah lembar persamaan dasar akuntansi. Langsung saja kita tulis ya. Oke. Usahanya itu namanya usaha pencucian mobil Clean. Langsung saja kita tulis usaha cuci mobil Clean. Oke. Kemudian selanjutnya setelah nama usaha, lanjutnya judul halaman ini judulnya apa? Kita akan buat persamaan dasar akuntansi. Berarti tulis aja persamaan dasar akuntansi. Kemudian bawahnya itu periodenya periode apa? Periode, ini kan soalnya 1 Januari 2017 per Januari 2017. Oke. Kemudian lanjutnya di sini formatnya dikasih spasi 1, kemudian di sini dalam rupiah atau dalam dolar terserah kalian, tergantung usahanya itu pakai satuan apa. Kita di sini pakai rupiah, berarti dalam rupiah. Bisa juga misalkan dalam juta rupiah, dalam dolar, dalam juta dolar, itu bisa dalam 1 juta dolar, dalam 1 triliun rupiah gitu bisa. Nah, setelah itu di sini ada tabel-tabel. Tabelnya di sini ini adalah tabel persamaan dasar akuntansi. Yang pertama ini ada tanggal, kemudian ada aktiva sama pasiva, kemudian ada keterangan. Nah, kenapa sih dibuat persamaan dasar akuntansi? Persamaan dasar akuntansi itu kan dibuat untuk mengetahui bahwa aktiva ini sama dengan pasivanya. Nah, aktiva di sini ada beberapa kategori. Yang pertama,
Itu kategori kas. Kemudian kita nanti juga akan tahu mana saja transaksi-transaksi yang masuk ke dalam golongan piutang usaha, kemudian yang termasuk perlengkapan tuh apa aja, kemudian yang digolongkan ke dalam akun peralatan apa aja, kemudian ada akumulasi penyusutan peralatan, kemudian di sisi pasifannya ini ada utang usaha, kemudian ada modal Tuan Krisna. Tadi kan miliknya Tuan Krisna ya usahanya. Berarti di sini dituliskan modal Tuan Krisna seperti itu. Tergantung misalkan di sini yang punya usaha saya berarti modal Tuan Lutfi seperti itu. Tergantung ya. Kemudian di sebelah kanan sebelah kanan tabelnya ini ada keterangan. Keterangannya itu digunakan untuk mengetahui transaksi apa saja yang sudah terjadi di perusahaan Clean ini. Nah, kenapa sih dibuat kolom keterangan? Karena keterangan ini digunakan oleh orang yang membaca persamaan dasar akuntansi ini agar memahami kejadian apa sih yang terjadi seperti itu. Kemudian di sini tanggal ini Januari diisi Januari 2017, oke. Kita langsung saja praktek ya. Kita masuk ke soal nomor bukan soal sih. Ke transaksi yang terjadi pada tanggal 1 Januari. 1 Januari 2017. Pak Krisna menyetor uang sebesar 30 juta rupiah yang digunakan sebagai modal awal Clean. Berarti Pak Krisna ini dia kasih duit 30 juta untuk modal awal usaha ini. Jadi otomatis Pak Krisna ini modalnya bertambah sebesar 30 juta dan kas perusahaannya ini juga bertambah sebesar 30 juta. Tulis 30 juta. Seperti ini. Kemudian masuk ke modal Tuan Krisna juga bertambah sebesar 30 juta. Gitu ya. Keterangannya adalah modal awal. Modal awal. Jadi kalau misalkan kita dapat lembaran seperti ini berarti kita tahu nih. Oh, 30 masuk ke kas berarti uangnya nambah 30 juta. Dan masuknya itu modal Tuan Krisna. Oh, berarti Tuan Krisna ini tuh setor modal awal sebanyak 30 juta pada tanggal 1 Januari 2017 seperti itu. Kemudian lanjut ke transaksi tanggal selanjutnya yaitu tanggal 2 Januari, di sini tulis tanggal 2. Tuan Krisna menyewa sebuah gedung seharga 3 juta rupiah selama 1 tahun untuk menjalankan usahanya. Nah, analisisnya berarti kan Tuan Krisna ini kan membayar 3 juta. Berarti di sini 3 jutanya mengurangi kas. Kan dia kan bayar 3 juta, berarti mengurangi. Seperti ini ya. Kalau mengurangi itu berarti dikurung. Seperti itu. Kemudian sewa. Sebentar. Formatnya teks dulu. Oke. Kemudian di sini juga modalnya Tuan Krisna berarti juga berkurang sebesar 3 juta rupiah. Ya.
di sini buat sewa gedung. Jadi keterangannya buat sewa gedung itu 3 juta rupiah. Kemudian jangan lupa di saldonya dihitung dulu. Sama dengan saldonya sini juga dihitung dulu. Gitu ya. Oke, selanjutnya masuk ke tanggal 9. Tanggal 9 ini terjadi transaksi Tuan Krisna membeli peralatan cuci mobil dalam satu paket seharga 17 juta secara kredit. Berarti peralatannya nambah 17 juta rupiah. Peralatan nambah 17 juta. Kemudian dia nggak bayar pakai duit langsung ya, tapi dia utang 17 juta. Membeli peralatan secara kredit. Udah jelas berarti keterangannya nggak usah ditulis. Kemudian selanjutnya tanggal 11. Tanggal 11 ini terjadi transaksi lagi bahwa jangan lupa guys. Jangan lupa buat saldonya ditulis dulu. Kemudian tanggal 11 ini terjadi transaksi untuk menjalankan kegiatan usahanya. Krisna membeli beberapa perlengkapan pencucian mobil seharga 1.500.000. Nah, 1.500.000 itu dibayar cash ya. Berarti kasnya itu berkurang 1.500.000. Berarti kasnya berkurang. Jadi di sini dalam kurung 1.500.000. Gitu ya. Kemudian berarti apalagi yang berubah? Kas sama perlengkapan. Perlengkapan di sini nambah 1.500.000. Keterangannya adalah Tuan Krisna membeli perlengkapan secara cash, secara tunai. Kemudian sah ya, sah. Oke, kita lanjut ke transaksi selanjutnya. Ini tanggal 15 Januari 2017, cuci mobil Queen memperoleh pendapatan atas pencucian mobil sebesar 700.000. Berarti tanggal 15 ini terjadi transaksi, berarti dapat duit 700.000. 700.000, modalnya juga nambah sebesar 700.000 gitu ya. Modalnya nambah 700.000. Tuh. Keterangannya, ini pendapatan usaha. Setelah kerja dia dapat duit 700.000 guys. Kebanyakan 01 guys. Ya, hapus dulu guys. Oke. Jangan lupa saldonya dihitung dulu. Kita jumlah.
Nah, setelah tanggal 15 ini, tanggal 19-nya ini juga terjadi transaksi membayar sebagian utang atas pembelian peralatan 3 juta. Jadi dia tadi kan beli 17 juta peralatan, seperangkat peralatan. Terus dia nyicil sebesar berapa ini tadi? Sebesar 3 juta rupiah. Berarti kasnya berkurang sebesar 3 juta rupiah. Oke. Dia bayar duit, dia bayar utang. Berarti utangnya ini berkurang juga. Ya guys, sebesar dia bayar 3 juta. Salah. Iya benar-benar. Nah, keterangannya adalah membayar sebagian utang untuk peralatan. Berarti utang peralatan. Gitu. Dia bayar utang peralatan. Kemudian selanjutnya tanggal 21 terjadi transaksi lagi cuci mobil clean memperoleh pendapatan usaha sebesar 1 juta rupiah. Berarti dia dapat duit 1 juta. Ya, di sini jangan lupa saldonya. Gitu guys, jangan lupa saldonya dihitung. Tadi dia dapat duit, berarti modalnya bertambah 1 juta. Keterangannya pendapatan usaha. Oke. Selanjutnya tanggal 23 ini terjadi transaksi dibayar biaya listrik dan air sebesar 800.000. Berarti dia bayar 800.000. Oke. Hitung dulu. Dia bayar berarti kasnya berkurang sebesar 800.000. Ya. Berarti salah. Berarti analisisnya apa? Dia bayar berarti modalnya berkurang juga. Modalnya berkurang sebesar 800.000 rupiah. Oke. Coach belum selesai. Ini tulisnya beban listrik dan air. Oke, jangan lupa dijumlah dulu. Dijumlah dulu. Oke. Selanjutnya, setelah tanggal 23, ini terjadi lagi transaksi tanggal 25. Guna mengembangkan usaha, Krisna meminjam uang di bank sebesar 10 juta rupiah. Berarti duitnya nambah 10 juta. Oke. Berarti utangnya juga nambah 10 juta. Utang di bank. Kemudian setelah itu
saldonya, jangan lupa. Tanggal 27 ini ada transaksi lagi bahwa perusahaan ini membayar gaji 2 orang karyawan sebesar 1.400.000. Berarti dia bayar 1.400.000. Berarti kasnya berkurang sebesar 1.400.000 dan juga modalnya berkurang 1.400.000. Modalnya berkurang juga sebesar 1.400.000. Tuh, beban gaji. Dia bayar karyawan. Kan? Jangan lupa saldonya dihitung. Ya. Itu tanggal 27 ini tanggal 29 ada transaksi lagi. Nah, transaksinya itu cuci mobil clean memperoleh pendapatan sebesar 2 juta rupiah. Nah, pendapatan tersebut dibayar tunai 1.500.000 dan sisanya dibayar kemudian. Berarti 2 juta kurangi 1.500.000, 500.000 yang belum dibayarkan 500.000 kan. Berarti yang 500.000 itu masuk ke dalam piutang usaha. Piutang usaha di sini 500.000 yang udah dibayar 1.500.000. Berarti kasnya nambah 1.500.000. Kemudian modalnya ini nambah 2 juta rupiah. Pendapatan usaha. Oke, jangan lupa saldonya dihitung dulu. Gitu ya. Oke. Nah, kemudian tanggal 30 Januari ini terjadi transaksi lagi bahwa Tuan Krisna ini mengambil uang perusahaan sebesar 500.000. Berarti Tuan Krisna ini ngambil duit 500.000 dari perusahaan. Berarti kasnya nanti berkurang sebesar 500.000 dan juga modalnya berkurang sebesar 500.000. Dan di sini juga 500.000 rupiah. Mengurangi modal usaha, mengurangi modal perusahaannya. Oke. 100.000. Nah, keterangannya apa? Keterangannya prive. Prive Tuan Krisna. Prive itu apa sih? Prive itu tuh karena Tuan Krisna selaku pemilik perusahaan ini mengambil duit perusahaan. Setelah itu di sini jumlah total Rp23 juta. Oke, jadi ini hasilnya. Ini hasilnya persamaan dasar akuntansi. Nah, persamaan dasar akuntansi ini tujuannya untuk mengetahui, untuk mengecek bahwa
aktiva ini sama dengan pasiva. Oke, kita cek aja langsung ini tambah ini tambah ini tambah ini. Nah, aktifannya berapa tuh? 1, 2, 3, 1, 2, 3, 52 juta. Kita hitung pasifannya berapa ya? Number ya, number. Sama ya, 52.500.000. Nih. 52.500.000 berarti sama ya, berarti persamaan dasar akuntansinya sudah betul. Jadi seperti itu. Ini akumulasi penyusutannya kosong karena tidak ada transaksi itu. Oke. Jadi seperti itu saja persamaan dasar akuntansi. Semoga bermanfaat, semoga video ini bermanfaat. Terima kasih sudah menyimak video ini. Ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.